Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Halaqah yang ke-14 dari silsilah ilmiah pembahasan kitab Khulasah Ta'zimil Ilm yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Shalih ibn Abdullah ibn Hamad Al-Utsaimin hafizahullahu ta'ala. Masuk kita pada Al-Ma'qid yang ke-11, simpul yang ke-11 di antara 20 simpul yang dengannya insyaallah kita bisa mewujudkan pengagungan terhadap ilmu. Dan kalau kita sudah mengagungkan ilmu, maka insyaallah itu adalah sebab kita mendapatkan ilmu itu sendiri. Beliau mengatakan Al-Ma'qidu Al-Hadiya Asyara. Simpul yang ke-11 adalah Siyanatul ilmi amma yashinu mimma yukhaliful muru'ata wa yakhrimuha. Menjaga ilmu dari perkara-perkara yang menjadikan dia jelek. Termasuk pengagungan kita terhadap ilmu adalah kita harus menjaga ilmu, menjaga dia tetap mulia, menjaganya dari seluruh perkara yang menjadikan dia itu jelek, menjadikan dia nampak jelek di hadapan manusia. Mimma yukhaliful muru'ata wa yakhrimuha. Apakah yang menjadikan ilmu itu menjadi jelek? Yaitu segala sesuatu yang menyelisihi muru'ah, kehormatan atau kewibawaan, wa yakhrimuha, atau dia memecahkan kewibawaan tersebut. Jadi harusnya ilmu yang kita cari, maka adalah kita perindah dengan cara kita memperbaiki diri kita, yaitu dengan menjaga muru'ah seseorang. Sebagaimana ilmu itu indah, sebagaimana ilmu itu mulia, maka adalah kita iringi, kita sebagai pembawa ilmu tersebut harus menghiasi diri kita ini dengan muru'ah. Segala sesuatu yang menyelisih muru'ah, menyelisih kehormatan, menyelisih kewibawaan, maka jangan kita lakukan. Karena itu nanti akan menjadi memperjelek ilmu yang kita bawa. Kalau memang kita ingin mengagungkan ilmu, maka adalah kita menjaga ilmu dari segala sesuatu yang menjelekkannya. Beliau mengatakan, man lam yasunil ilma, lam yasunhul ilmu. Barang siapa yang tidak menjaga ilmu, yaitu menjaga ilmu dari segala sesuatu yang menjelekkannya, maka ilmu tidak akan menjaganya. Kalau kita tidak menjaga dia, menjaga kehormatan dia, menjaga kemuliaan dia, dengan cara kita menjaga kemuliaan kita sebagai seorang yang membawa ilmu, maka ilmu tidak akan menjaga kita. Kama qala Syafi'i, sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i. Wa man akhalla bil muru'ati bil wuqu' fi ma yashinu faqad istakhaffa bil ilm. Barang siapa yang merusak muru'ahnya sendiri, merusak kewibawaannya sendiri dengan menjerumuskan dirinya di dalam perkara yang menjadikan dia buruk, menjadikan dia jelek, maka sungguh dia telah menganggap remeh ilmu. Ya, kalau kita bermudah-mudahan sebagai seorang penuntut ilmu, kemudian kita menyamakan diri kita dengan orang-orang awam biasa, atau orang-orang yang pengangguran, atau orang-orang yang mereka memang tidak tahu malu, kita samakan diri kita dengan mereka, ini berarti kita sebenarnya telah meremehkan ilmu yang kita. Ya, kita enggak menjaga diri kita, enggak menjaga adab kita, enggak menjaga muru'ah kita. Berarti kita tidak menghormati ilmu yang kita bawa. Falam yu'azzimhu wa waqa'a fil batalah. Maka berarti dia tidak mengagungkan ilmu dan terjatuhlah dia ke dalam kerusakan. Fatufdhi bihil halu ila zawali ismil ilmi anhu. Akhirnya apa? Ketika kita tidak peduli dengan kehormatan kita dan muru'ah kita, padahal kita orang yang menisbahkan dirinya pada ilmu, kita bangga sebagai seorang penuntut ilmu, tapi kita enggak menjaga diri kita, kemudian kita terjerumus ke dalam perkara-perkara yang itu sebenarnya tidak pantas dilakukan oleh seorang penuntut ilmu, karena biasanya yang melakukan adalah seorang yang pengangguran, atau seorang preman, atau orang yang nakal. Akhirnya apa? Akhirnya keadaan yang seperti ini akan menyebabkan hilangnya nama ilmu dari kita. Ketika kita sudah tidak memperdulikan lagi kewibawaan kita, muru'ah kita sebagai seorang penuntut ilmu, mungkin dari sisi pakaian. Dari sisi pakaian enggak mencerminkan dia seorang penuntut ilmu. Ya, seorang penuntut ilmu, maka mereka memiliki pakaian yang menunjukkan bahwa dia adalah seorang penuntut ilmu. Adapun dia memakai pakaian yang tidak mencerminkan dia sebagai seorang penuntut ilmu, maka ini bisa menghilangkan nama ilmu darinya, sehingga orang sudah tidak lagi menyebut dia sebagai seorang santri, tidak menyebut dia sebagai seorang penuntut ilmu lagi,
Karena dilihat dari sisi gerak-geriknya, dari sisi akhlaknya, dari sisi pakaiannya sama dengan yang lain, enggak ada bedanya. Nah, ini akibat dari orang yang tidak menjaga ilmu. Qala Wahab ibnu Munabbih rahimahullah berkata, Wahab ibnu Munabbih rahimahullah la yakunul battalu minal hukama. Orang yang battal, yaitu orang yang rusak, yang dia sudah tidak memperhatikan dirinya, maka dia tidak mungkin menjadi seorang hukama, tidak mungkin menjadi orang yang berilmu, orang yang memiliki hikmah. Kemudian beliau menjelaskan apa yang dimaksud dengan muru'ah. Wa jima'u al-muru'ati kama qala Ibnu Taimiyah al-jaddu fil muharrar wa tabi'ahu hafiduhu fi ba'di fatawihi isti'malu ma yujammiluhu wa yazinuhu wa tajannubu ma yudannisuhu wa yashinu. Yang dimaksud dengan muru'ah itu terkumpul dalam ucapan ini, sebagaimana diucapkan oleh Ibnu Taimiyah kakeknya. Karena di sana ada Ibnu Taimiyah kakek, ada Ibnu Taimiyah cucu. Kalau Ibnu Taimiyah kakek ini adalah kakeknya Ibnu Taimiyah, guru dari Ibnul Qayyim. Kalau Syekhul Islam, gurunya Ibnul Qayyim, maka ini adalah cucunya. Kakek maupun cucu dikenal dengan Ibnu Taimiyah. Sebagaimana ini diucapkan oleh Ibnu Taimiyah Al-Jadd di dalam kitab beliau Al-Muharrar dan diikuti oleh cucunya di dalam sebagian fatwa beliau. Apa yang dimaksud dengan muru'ah? Yang dimaksud adalah menggunakan apa yang memperindah dan menjadikan dia lebih bagus dan menjauhi apa yang bisa merusaknya dan menjadikan dia lebih jelek. Jadi sebagaimana ilmu itu adalah indah, maka kita iringi dengan perbuatan kita yang indah, perbuatan kita yang menjaga adab, perbuatan kita dan tingkah laku kita dan perilaku kita yang memperindah ilmu tadi. Dan kita menjauhi segala hal yang mengotori ilmu tadi dan juga justru memperjelek dan memperburuk ilmu tadi. Ini yang dimaksud dengan al-muru'ah. Segala sesuatu yang memperindah ilmu, baik berupa pakaian misalnya atau berupa gerak-gerik dan akhlak, maka hendaklah kita lakukan. Dan segala sesuatu yang memperburuk dan memperjelek ilmu tadi, maka hendaklah kita jauhi. Ini semua adalah bentuk pengagungan kita terhadap ilmu. Qila li Abi Muhammad Sufyan bin Uyainah. Dikatakan kepada Abu Muhammad Sufyan bin Uyainah, ditanyakan kepada beliau, "Qad istambatta minal Qur'ani kulla syai'in, fa aina al-muru'atu fi?" Engkau telah beristimbat dari Al-Qur'an segala sesuatu. Artinya Sufyan bin Uyainah segala sesuatu beliau bisa mendatangkan dalilnya dari Al-Qur'an. Akhirnya beliau ditanya, fa aina al-muru'atu fi? Mana dalil yang menunjukkan tentang pentingnya menjaga muru'ah? Faqala, maka Sufyan bin Uyainah mengatakan, fi qaulihi ta'ala khudhil 'afwa wa'mur bil 'urfi wa'rid 'anil jahili. Beliau mengatakan di dalam firman Allah yang artinya ambillah al-'afwa, maafkanlah dan perintahkanlah dengan yang baik dan berpalinglah dari orang-orang yang jahil. Maafkanlah, perintahkanlah dengan perkara yang baik dan berpalinglah dari orang-orang yang jahil. Beliau mengatakan fafihil muru'atu wa husnul adabi wa makarimul akhlak. Maka di dalam ayat ini ada muru'ah. Kita sebagai seorang penuntut ilmu, misalnya terjadi ada orang yang menzalimi kita, perindahlah ilmu yang antum miliki dengan cara kita memaafkan orang tersebut. Ini muru'ah bagi seseorang dan itu memperindah ilmu yang ada pada diri kita ketika antum memaafkan dia. Tapi coba ketika antum dizalimi oleh orang lain, kemudian antum marah-marah dan antum membanting apa yang ada di sekitar antum, tidak memaafkan orang tersebut. Bukankah ini memperjelek ilmu yang antum bawa? Kalau memang kita ingin mendapatkan ilmu, kita agungkan ilmu, kita jaga dia dari perkara-perkara yang memperjeleknya. Kita perindah dia dengan gerak-gerik kita yang indah juga. Kita maafkan, maka ini termasuk bentuk muru'ah, menjaga kehormatan kita sebagai seorang penuntut ilmu. Demikian pula memerintahkan kepada kebaikan dan berpaling dari orang-orang yang jahil. Ini semua adalah bentuk muru'ah dan ini adalah menunjukkan baiknya adab dan dia termasuk akhlak yang mulia. Ini dalil di dalam Al-Quran yang menunjukkan tentang muru'ah, memaafkan orang lain, mengajak kepada kebaikan, kemudian berpaling dari orang-orang yang jahil. Ketika ada orang yang mencela antum misal, menjelek-jelekkan antum, maka ingat antum sedang membawa ilmu, maka antum harus menjaga ilmu tadi supaya jangan sampai diperjelek. Itu dengan cara kita membalas atau dengan cara kita
berpaling dari orang-orang yang jahil. Kita maafkan dan kita berpaling dari orang-orang yang jahil. Kemudian beliau mengatakan, wa min alzami adabin nafsi lit-talib tahallihi bil muru'ah. Dan termasuk di antara adab terhadap diri sendiri yang seharusnya dipegang oleh seorang penuntut ilmu. Ini adalah termasuk adab terhadap diri sendiri. Adalah menghiasi dirinya dengan muru'ah. Sebagaimana telah berlalu, ada adab terhadap diri sendiri, ada adab terhadap teman, ada adab terhadap guru. Termasuk di antara adab terhadap diri sendiri bagi seorang penuntut ilmu adalah dia menghiasi dirinya dengan muru'ah. Jangan dia samakan dia sebagai seorang penuntut ilmu dengan orang lain. Wa ma yahmilu 'alaiha, dan apa yang membawa kepada muru'ah. Wa tanaqqubuhu khawarimaha allati tukhillu biha. Demikian pula dia berusaha untuk menjauhi segala hal yang bisa merusak muru'ah dia. Ka halqi lihyati. Kemudian beliau memberikan contoh di antara contoh yang bisa merusak kehormatan seorang penuntut ilmu. Ka halqi lihyatihi, seperti memotong jenggotnya. Artinya seorang penuntut ilmu adalah orang yang tentunya memiliki ilmu, tidak seperti manusia yang lain. Di antara ilmu yang dia dapat adalah memanjangkan atau membiarkan jenggot. Ketika dia mencukur jenggotnya, maka ini merusak muru'ah dia. Harusnya dia menghiasi dirinya dengan sunnah Nabi SAW. Dari sisi pakaiannya, dari sisi jenggotnya, zahirnya seharusnya dihiasi dengan sunnah Nabi SAW. Au kathratil iltifat fit tariq. Di antara yang merusak kehormatan seseorang, kalau halqul lihyah ini adalah kemaksiatan, dan seluruh kemaksiatan memperburuk seorang penuntut ilmu. Demikian pula, atau kata beliau, terlalu banyak menoleh ketika di jalan. Maka ini juga bisa merusak kewibawaan seseorang. Kalau antum melihat ada orang lain, ketika dia berjalan, melihat ke kanan, melihat ke kiri, ke atas, ke bawah, bagaimana pandangan antum terhadap orang tersebut? Dengan orang lain yang dia berjalan dan terlihat bahwasanya dia konsentrasi terhadap satu tujuan. Dia tidak menoleh, tidak banyak menoleh, kecuali kalau memang diperlukannya. Ketika akan menyeberang misalnya, memang harus menoleh. Tapi ketika dia tidak diperlukan, kok dia sering menoleh dan melihat, tidak menjaga pandangan, maka ini akan merusak kehormatan seseorang. Harusnya dia menghiasi ilmu yang ada pada dirinya dengan adab yang baik. Jangan dia seperti pengangguran yang berjalan di jalan tidak tahu tujuannya, tidak tahu kemana, hanya ingin melihat aurat manusia. Seorang penuntut ilmu berjalan di jalan dan dia memiliki tujuan. Ana mau ke pasar, ana mau ke toko, ana ingin ke kuliah. Itu tujuannya, bukan melihat ke kanan dan ke kiri. Ini termasuk kewibawaan yang hendaknya dijaga oleh seseorang penuntut ilmu. Au maddi rijlaini fi majma'in nas min ghairi hajatin wala daruratin da'iyah. Atau menjulurkan kedua kakinya di perkumpulan manusia. Banyak orang sedang kumpul, kemudian dia menjulurkan kedua kakinya. Ini sesuatu yang merusak kewibawaan seseorang. Seharusnya dalam perkumpulan-perkumpulan seperti itu, seorang penuntut ilmu menjaga adabnya, adab dalam bermajelis, adab duduk bersama orang lain itu bagaimana? Ya, karena ketika dia menjulurkan kedua kakinya, maka ini seperti menghinakan orang yang ada di depannya. Min ghairi hajatin wala daruratin da'iyah, padahal itu tidak ada keperluan dan bukan sesuatu yang darurat. Kalau memang dia capek, silahkan dia menjulurkan kakinya. Kalau memang dia sakit, silahkan dia menjulurkan kakinya. Tapi kalau tidak ada keperluan dan dia bukan orang yang sakit, maka termasuk adab yang indah adalah kita menjaga adab dalam duduk kita bersama orang lain. Di antaranya adalah tidak menjulurkan kedua kaki. Au suhbatil aradil wal fusaq wal mujjan wal battalin. Di antara yang merusak muru'ah seseorang adalah bersahabat dengan orang-orang yang rendah. Maksudnya adalah ahli maksiyah. Ini bukan maksudnya orang miskin, orang fakir, enggak. Bersahabat dengan aradil, yaitu orang-orang yang kerjanya adalah bermaksiat siang dan malam. Wal fusaq, dan juga orang-orang fasik. Wal mujjan, hampir sama maknanya. Wal battalin, dan orang-orang yang rusak. Ya, seorang penuntut ilmu hendaklah dia menjaga ilmunya dengan cara jangan dia berteman dengan orang-orang yang senang bermaksiat kepada Allah. Au musara'atil ahdath was-sighar. Atau di antara yang merusak muru'ah adalah seseorang gulat dengan anak-anak kecil.
ya dia seorang penuntut ilmu, sudah dewasa, kemudian dia gulat dengan anak-anak kecil. Maka ini diantara yang merusak muru'ah dan kehormatan seseorang. Ini hanya sekedar contoh. Dan kita kembali kepada kaidah yang pertama tadi, ya segala sesuatu yang memperindah ilmu maka hendaklah kita menjaganya, dan segala sesuatu yang bisa memperjelek ilmu dan merusak nama baik ilmu maka hendaklah kita menjauhinya. Ini termasuk bentuk pengagungan kita terhadap ilmu. Itulah yang bisa kita sampaikan pada halaqah kali ini, dan sampai bertemu kembali pada halaqah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.